Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan proses coaching untuk kasus 1 dengan coach saya sebagai coach Ibu Neti, kemudian Ibu Rena sebagai coaching, dan Bu Lucy sebagai pengamat. Baiklah, saya bacakan kasus 1. Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Rena. Boleh Bu Neti duduk di dekat Rena? Waalaikumsalam. Boleh Ibu, silahkan. Ngomong-ngomong, kok Rena sendirian? Teman-teman Rena kemana? Teman-teman saya sedang ke kantin, Bu. Saya bawa bekal dari rumah, jadi saya tidak ke kantin. Kalau begitu, boleh Ibu ngobrol-ngobrol sebentar? Tentu saja boleh, Bu. Mari Bu, silahkan. Apa Ibu mengganggu jam istirahat Rena? Tidak mengganggu kok, Bu. Saya sudah makan bekalnya dari tadi. Itu sudah habis kan? Oke, baiklah kalau begitu. Jadi begini Rena, Ibu mau mendiskusikan tentang kegiatan Rena selama di kelas. Sebelumnya, apa ada hal yang membuat Rena kurang nyaman selama berada di kelas? Sebenarnya ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, tapi saya bingung. Saya harus memulainya dari mana, Bu? Coba deh Rena ceritakan apa yang membuat Rena merasa kurang nyaman selama di kelas. Mungkin dengan sedikit berdiskusi dengan Ibu bisa membantu Rena. Baik, Bu. Saya juga berharap dengan sedikit berbincang dengan Ibu, saya bisa menjadi merasa lebih baik. Gini, Bu, nggak tahu kenapa ya, nilai-nilai kelompok saya tuh, maksudnya nilai-nilai saya sendiri gitu, Bu, suka bagus. Tapi ketika nilai kelompok dikumpulkan, itu hasilnya tuh kurang bagus, Bu, tidak memuaskan. Padahal saya sudah maksimal mungkin untuk mengerjakan tugas kelompok itu. Apa Rena merasakan sesuatu yang berbeda saat mengerjakan tugas sendiri dan kelompok? Iya, Bu. Kalau ketika belajar sendiri, saya merasa nyaman dan tidak ada masalah. Tapi ketika belajar berkelompok, saya merasa kurang nyaman, Bu. Oh, tunggu-tunggu. Boleh Rena ceritakan apa yang membuat Rena merasa kurang nyaman kalau bekerja kelompok? Ketika belajar kelompok, saya tuh kurang cocok dengan teman-teman, Bu. Terkadang mereka tidak suka apa yang saya sampaikan. Padahal saya sudah membagi tugas untuk mereka, Bu. Semua anggota kelompok mendapat porsi yang sama. Apa Rena pernah bertanya kepada teman-teman mengapa mereka tidak suka dengan apa yang Rena sampaikan? Enggak pernah, Bu. Atau mungkin Rena pernah berdiskusi dengan teman-teman mengenai pembagian tugas tersebut? Enggak pernah juga tuh, Bu. Saya kan ketua kelompoknya, Bu. Jadi saya rasa saya bagi tugas sendiri aja. Oh gitu ya. Tapi coba deh Bu Guru mau tanya. Menurut Rena, jika tugas kelompok itu apa harus dikerjakan sendiri atau melibatkan anggota kelompok yang lain? Ya sebenarnya sih harus melibatkan yang lain, Bu. Namanya juga kelompok ya. Tapi suka ribet, Bu. Suka lama juga. Banyak ngobrolnya dibandingkan diskusinya. Saya nggak suka. Jadi ya udah, saya bagi tugas sendiri biar cepat selesai, Bu. Memangnya Rena nggak suka ngobrol sama teman-teman ya? Jarang sih, Bu. Saya nggak suka kalau ngobrol yang aneh-aneh tuh. Kalau yang penting-penting saya suka. Dan saya juga lebih senang ke perpustakaan atau mendengarkan musik, Bu. Oh, jadi Rena lebih nyaman ya kalau sendiri daripada berkelompok sama teman.
Iya Bu, kalau sendiri tuh mengerjakan tugasnya lebih cepat selesai dan gak banyak ngobrol pokoknya Bu. Hmm, terus kalau ada tugas, contohnya kayak bermain peran atau percakapan, itu gimana? Ya kalau bermain peran belum pernah Bu, kalau percakapan pernah. Tapi saya ajak teman sebangku saya aja Bu yang dekat. Oh, jadi gitu ya. Nih, Ibu dengar, bulan depan sekolah kita mau mengadakan kan kreativitas siswa yang mengharuskan semua siswanya itu menampilkan kreasinya bersama kelompok. Nah, apa yang akan Rena lakukan? Apa Rena bisa mengerjakan semua sendiri? Saya nggak tahu sih Bu. Kalau kelompok berarti saya harus bekerja sama dengan yang lain. Begitu Bu? Iya, betul Rena. Rena itu anak yang cerdas, pintar, dan cepat sekali memahami pelajaran. Tetapi bukan hanya kecerdasan seperti itu saja yang penting. Kecerdasan kita untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan yang lain juga penting. Karena kita tidak akan sukses tanpa peran dari orang di sekeliling kita. Coba deh Rena bayangkan, apa yang akan terjadi jika di sekolah kita itu cuma ada guru tapi nggak ada murid. Atau ketika di rumah sakit, cuma ada dokter tapi nggak ada pasien. Atau ketika ada penjual tapi tidak ada pembeli. Apakah semua akan baik-baik saja dan sesuai dengan apa yang kita harapkan? Iya ya Bu. Oke, jadi saya sekarang mengerti Bu, kenapa selama ini nilai kelompok saya kurang maksimal. Mungkin itu karena kinerja kelompok kami tuh belum baik. Saya juga sebagai ketua kelompok kayaknya terlalu egois Bu, dan belum bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah kalau begitu Rena sekarang sudah mengerti. Nah, sekarang coba apa rencana selanjutnya yang akan Rena lakukan? Pertama-tama mungkin saya akan melakukan pendekatan-pendekatan Bu dengan teman-teman. Jadi saya akan membuka diri bersama teman-teman gitu Bu. Nah, bagus itu. Jadi, mulai bersosialisasi dengan yang lain itu bisa menambah keakraban dengan teman-teman ya. Nah, kemudian apa lagi yang akan Rena lakukan? Jadi gini Bu, mungkin ketika nanti ada tugas kelompok lagi, insya Allah saya akan belajar untuk membagi tugasnya kepada anggota-anggota yang lainnya. Jadi saya akan membagi tugas sesuai yang mereka mampu dan mereka kuasai. Begitu Bu. Nah, gitu dong. Itu baru ketua kelompok yang bijaksana. Nah, selain itu, Rena akan meminta bantuan siapa? Saya kayaknya mau meminta bantuan ibu deh untuk selalu mengingatkan saya. Jadi saya bisa senang kalau diingatkan sama ibu. Oke deh, baik. Dengan senang hati, Rena. Nah, Alhamdulillah, kita sekarang sudah mendapatkan solusi ya untuk masalah yang sedang Rena hadapi. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Rena lakukan agar apa yang sudah Rena rencanakan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan? Nampaknya mulai hari ini saya akan mencoba memperbaiki hubungan saya dengan teman-teman, Bu. Jadi nanti saya akan ikut bergabung bersama teman-teman ketika istirahat, ketika di kantin, bahkan mungkin saya akan pergi ke perpustakaan bersama teman dan mendengarkan musik secara ramai-ramai, Bu, bersama teman. Nah, bagus itu. Kira-kira siapa lagi yang akan membantu Rena untuk menjalankan komitmen ini? Yang pertama saya akan meminta bantuan teman sebangku. Ada Bu, namanya Lucy. Dia juga selalu mengingatkan dalam segala hal kepada saya. Nah, untuk kali ini saya akan meminta bantuannya untuk mengingatkan saya. Kemudian yang kedua tentunya saya akan meminta bantuan ibu. Jadi ibu jangan bosan ya untuk selalu mengingatkan saya jika saya salah atau keliru. Oke, insya Allah Rena dengan senang hati. Nanti Rena bisa cari ibu di kantor ya. Nah, sepertinya sebentar lagi sudah mau masuk kelas nih. Terima kasih atas waktunya ya, Rena. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih ya Bu telah diajak berdiskusi.
Sama-sama Rena. Kalau begitu, Bu Neti kembali ke kantor dulu ya. Baik, Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.